Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bertemu, berjumpa di dalam anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pagi ini mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kami nikmati. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu berjuang untuk mengasihi. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu berjuang untuk mengasihi. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mengasihi sesama bukanlah perkara yang mudah. Mengasihi sesama bukanlah perkara yang gampang. Seringkali kita terjebak oleh berbagai pengertian. Kita terjebak oleh berbagai pengalaman pribadi kita, sehingga hal itu membuat kita terhalang untuk apa? Untuk mengasihi orang lain. Pengalaman-pengalaman kehidupan kita membuat kita menjadi terhalang untuk mempraktekkan kasih di dalam setiap kehidupan kita. Mempraktekkan kasih kita kepada sesama kita. Nah, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, kita perlu mengerti, kita perlu menyadari betapa pentingnya kita mempraktekkan kasih di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita perlu menyadari bahwa betapa pentingnya kita mempraktekkan kasih di dalam hidup kita. Kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-21. Amsal 14 ayat yang ke-21 berkata, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya, firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa untuk kita menunjukkan kasih kita mempraktekkan kasih kita kepada sesama, yaitu dengan kita menaruh belas kasihan, kita memperhatikan orang-orang yang menderita. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan, inilah yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Orang yang menderita, orang yang mengalami kesusahan, orang yang mengalami persoalan, orang yang mengalami kesesakan. Firman Allah mengingatkan kita untuk apa? Kita menaruh belas kasihan kepada mereka. Walaupun kita sadar bahwa mungkin kita tidak menolong mereka, memperhatikan mereka, mempraktekkan kasih kita. Karena apa? Karena keberadaan kita yang terbatas. Tetapi Tuhan ingin supaya kita melakukan semampu kita. Seberapa mampunya kita perlu memperhatikan sesama kita. Yang kedua, mengasihi sesama bukanlah perkara yang mudah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita perlu mengasihi sesama sebagai wujud kita mempraktekkan kebaikan bagi sesama kita. Mengasihi sesama sebagai wujud kita apa? Mempraktekkan kebaikan kepada sesama kita. Di dalam ayat yang ke-22 dan 23 dari Amsal 14. Amsal 14 ayat 22-23 berkata, tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi kita harus mempraktekkan, tidak sebatas kata-kata kita, tapi kita harus mempraktekkan kebaikan kepada
orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Kita perlu memperhatikan sebagai wujud kita menyatakan kebaikan kita kepada mereka. Dikatakan tetapi orang yang merencanakan hal yang baik, ya, memperoleh kasih dan setia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidaklah mudah, tidaklah gampang, tetapi inilah firman Allah yang ingin Allah mau kita kerjakan, kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mengasihi dengan tindakan adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Tetapi kita harus ingat bahwa mengasihi dengan tindakan adalah sebuah perjuangan yang tidak sia-sia. Karena apa? Dikatakan mendatangkan keuntungan. Ya, di dalam Amsal 14 ayat yang ke-23 di sana, dalam tiap jeripaya ada keuntungan. Sekali lagi, mengasihi bukanlah sebuah tindakan yang gampang dan mudah. Tetapi ingat, mengasihi adalah sebuah tindakan yang mendatangkan apa? Keuntungan di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Tidak saja kita akan mengalami berkat Tuhan di dalam hidup kita, tapi ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan. Ada upah yang Tuhan sediakan. Bahkan firman Allah katakan bahwa orang yang melakukan kebaikan, orang yang mengasihi orang yang ada dalam keadaan kekurangan, mereka memiutangi Tuhan. Jadi kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang susah, maka kita memiutangi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang akan membalas. Itu sebabnya lewat kesempatan pagi hari ini, lewat firman Tuhan pagi hari ini, firman Allah mengajak kita sekalian sebagai orang-orang percaya untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mempraktekkan kasih di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya dengan kita mempraktekkan kasih dalam hidup kita, kita akan menikmati, mengalami keuntungan di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, Amsal 14 ayat yang ke-23 berkata, dalam tiap jeripaya ada keuntungan. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami, memotivasi kami, mendorong kami untuk kami mempraktekkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.